lagi berusaha memperbaiki masalah. Kamu ngapain? Lari ke perempuan lain. Tampar kamu! Bisa. Tampar. Tampar, Mas, tampar! Pesan? Oh, pesan kekerasan dalam Iya, perempuan. betul. Kekerasan. Anti kekerasan, Kak, silahkan. Sebenarnya sih aku nggak ada spesial secara khusus wah aku pengen ngomong soal isu ini nih, isu KDRT atau isu apa gitu. Sebenarnya aku nggak pengen, aku lebih pengen film ini jujur aja gitu maksudnya. Kadang-kadang kita dalam relasi di hubungan gitu, suami istri atau misalnya pacaran gitu, kita kadang merasakan sesuatu yang sebagaimana kita dalam masalah itu sesuatu bisa mengalir gitu aja gitu. Jadi aku nggak secara spesifik kayak film ini nih punya mengandung isu penting untuk menentang apa KDRT atau misalkan kita perempuan ini, enggak. Cuman aku kayak pengen menampilkan seadanya aja gitu. Maksudnya aku nggak pengen ini jadi orang tempat untuk menilai siapa yang benar siapa yang salah gitu. Aku nggak pengen orang jadi kayak menjadikan film ini kayak pelajaran, tapi lebih ke refleksi aja sih. Jadi semuanya aku sih berusaha naruh aku sih tujuan aku untungnya sama Pak Suni waktu itu sama gitu. Aku pengen bikin drama yang realis gitu. Maksudnya aku nggak pengen ini mungkin orang kalau ngasih sinetron tuh kesannya dramatis gitu ya, tapi aku pengen bagaimana ini tuh kayak relationship orang beneran aja gitu. Jadi lebih kepada perempuan bersuara ya, perempuan punya sikap. Iya, maksudnya aku karakter perempuan di sini memang ada beberapa sih kalau aku rasanya. Jadi ada beberapa perwakilannya juga gitu. Ambar menurutku mempunyai karakter yang bertolak belakang dengan Yuli gitu, tapi pada satu titik mungkin ada masanya karakter mereka juga bisa merefleksikan diri mereka masing-masing juga gitu. Lebih ke situ sih kalau Bisa hadapi apapun sama-sama. Ambar, Gilang, apa sebenarnya yang membawa kalian ke sini? Jadi memang kalau kita sekilas melihat trailernya, karakter Mas Gilang itu memang suka menahan emosi. Dia tidak secara langsung melampiaskan emosinya dia, tapi dia itu masih masih tetap kelihatan sebagai seorang yang sebenarnya punya ego gitu. Jadi lelaki yang punya ego itu tidak melulu harus keras, tidak melulu harus meluapkan emosinya, tapi dia orang yang sangat perasa. Dia mungkin tidak paham apa yang dia lakukan bisa menyebabkan keretakan rumah tangga. Tapi itu uniknya, Ambar pun tidak mencarikan solusi gitu. Jadi ini permasalahan konkret pernikahan antara suami istri yang udah 11 tahun menikah, tapi komunikasi nggak berjalan dengan lancar. Makanya dari tadi kan dibolak-balik dikasih tahu sama Pak Sunil, ini relatable banget sama masalah orang yang sedang berpacaran, orang yang udah menikah, orang yang mau menikah, orang yang sudah menikah bertahun-tahun. Ini relatable banget karena kayaknya nggak mungkin gitu loh di tahun udah berpuluh tahun nikah tapi emosi masih meluap-luap gitu. Jadi ini yang uniknya, kita ngeliat karakter arc-nya Gilang itu udah sampai di titik nggak ada komunikasi sama dengan istri gitu sih. Artinya Gilang itu ideal nggak di film nih menurut lo? Pada saat kemudian menyilahkan Ambar untuk punya sikap sebagai perempuan yang tough gitu ya. Kenapa Gilang? Gilang menjadi potret pria yang ideal nggak? Kalau misalnya lu lihat, bukan potret pria ideal, tapi potret pria yang pada umumnya, yang ada terjadi di masyarakat pada umumnya, karena memang jadi normatif gitu ya. Normatif gitu, karena
laki-laki kan cenderung melakukan pembiaran masalah. Oke. Karena mungkin menganggap itu akan hilang dengan begitu saja gitu masalahnya. Tapi sedangkan istrinya pun nggak bisa mencarikan solusi apa-apa karena dia kepala rumah tangga gitu kan. Jadi memang di situ sih Waktu yang sempit tuh kadang bisa ngubah banyak hal. Tapi kadang waktu yang panjang bisa ngubah hal kecil sekalipun. Oke, Pak Yan. Nah, pertanyaan pertama nanti langsung kamu jawab ya. Bagaimana Oke, Pak Yan. pendapat kamu tentang suami yang menampak istrinya? Tidak bisa ditoleransi kalau saya. Anti kekerasan. Iya. Oke. Bagaimana sikap seorang istri untuk menjaga keharmonisan perkawinan? Seorang istri sebenarnya sih ini harusnya kedua belah pihak kalau buat saya gitu. Tapi sebagai istri tentunya rumah tangga menurut saya tetap seperti kodratnya saya lebih senang memang kalau istri tuh memegang semua sudut gitu dan layaknya kalau suami pulang ke rumah itu bahagia, anak pulang ke rumah itu bahagia gitu. Dan menurut saya istri itu selalu punya peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga. Pertanyaan terakhir, apakah nokta merah perkawinan ini akan diakhiri dengan open ending? Film ini. Aku takut salah jawab. Paling tidak dari sisi realitas nih, Marsha. Apa sih yang kemudian kamu harus jadikan pembelajaran di film ini? Banyak kalau itu Oke. sih banyak. Oke. Kan tadi buku bilang dari segala sisi itu bisa dilihat. Jadi nggak melulu soal keretakan rumah tangga, tidak Oke. melulu soal perempuan ketiga, gitu. Oke. Tidak melulu tentang itu. Gitu. Jadi kalau nanti nonton filmnya, kayaknya akan banyak pembelajaran, akan banyak pengertian-pengertian baru gitu mengenai melihat hidup, mengenai menyelesaikan masalah, kayaknya itu. Serunya apa potret kekiniannya? Pada saat kemudian yang nonton di dulu gitu ya dengan yang sekarang gitu loh. Seperti tadi juga Bu bilang Oke. bahwa penonton lama akan menemukan hal-hal yang mereka tunggu, yang ada nggak ya itunya, ada nggak ya ininya, itu tuh ada, itu tetap ada. Masih ada tingkat kesulitan nggak sih lu jalanin karakter ini sendiri? Banyak sih, banyak. Kalau misalnya kesulitan banyak. Dari sisi pendalaman karakter aja itu udah sulit gitu. Bukan buat saya tapi buat semua cast. Oke, kita pindah ke depan ya, karena ruangannya mau dipakai. Suami kayak Mas Gilang. Kamu pacaran sama dia? Kamu tuh selalu aja berasumsi. Asik sama pikiran kamu sendiri tentang aku. Sama kan kayak kamu, asik sama pikiran kamu sendiri. Lamanya, sinetronnya, dan juga menemukan penonton barunya dan semuanya bisa mendapatkan sesuatu value dari film ini gitu, dari perspektif mereka masing-masing sih gitu. Jadi deg-degan ya. Udah di dalamnya hampir 2 tahun sampai akhirnya ya semoga penantian yang cukup panjang sampai kita akhirnya merasa bisa rilis waktunya ini bisa terbayar sih gitu. Maksudnya untuk film ini bisa menemukan penikmatnya. Heran. Kenapa masih banyak orang yang mau nikah? Cinta? Dulu Ambar menyenangkan dan menenangkan. Saya ya banyak ngobrol aja, banyak ngebahas soal skripnya dari Ridi. Cuman kalau misalkan buat yang main visinya, pasti diskusi sama sutradara. Siap, terima kasih Roy, Mbak Nazira. Terima kasih aja pertanyaannya. Kalau aku percaya sebuah film yang bagus itu datangnya dari skrip yang bagus. Nokta merah perkawinan itu kan IP-nya udah kuat. Skrip yang kita dapatkan juga kuat. Gitu. Dan dengan directing dari Sabrina sendiri, dan tadi mendengar visinya, dan aku kebetulan juga udah beberapa kali melihat juga ya hasilnya, itu terasa banget. Jadi nokta merah perkawinan zaman dulunya itu masih ada. Teman-teman akan puas menontonnya. Tapi ketika diadaptasi di masa kini, yang mana tadi Sabina bilang, semua bisa relate. Dan gak cuma relate ke Yuli, atau ke Ambar, atau ke Dina, atau ke Gilang, atau ke karakternya Roy, tapi bisa relate juga ke anak-anaknya. Itu yang buat aku mind blowing sih. Gitu. Jadi film ini buat semua orang. Dan kalau yang dulu, nokta merah perkawinan, yes, itu adalah box office, itu sangat ratingnya tinggi. Tapi mungkin memang banyaknya yang memahami yang udah menikah. Tapi film ini hebatnya karena visinya Sabrina dan juga Pak Sunil dan Pak Gop dibawa ke dalam masa sekarang,
itu bener-bener bisa di-relate dan dinikmati semua umur. Dan semua nontonnya nanti bakal penuh emosi.